bilioner atau miliarder. Kalau kita punya impian yang nilainya misalnya jutaan dolar, oke? Nah, impian yang nilainya jutaan dolar tersebut, ini kan ketika kita ingin coba wujudkan, ya, yang namanya kita mewujudkan sebuah impian atau banyak sekali impian yang ternyata ada korelasinya dengan uang gitu ya, berarti mau tidak mau kita akan bicara tentang penghasilan. Di belahan bumi manapun ada 3 sumber penghasilan. Pertama dari bekerja, yang kedua dari berbisnis, yang ketiga dari investasi. Nah, pada saat misalnya Bapak Ibu bekerja, oke, pertanyaannya sederhana, apakah ada orang yang bekerja dan kaya raya? Ya ada, gitu ya. Dan kenapa mereka berhasil? Bapak Ibu coba cek lagi gitu ya, kalau kita dalam karir kita tidak berhasil, jangan-jangan apa yang ada dalam gambar yang Bapak Ibu lihat, itu tidak dipenuhi komponennya. Contoh misalnya, ini berlaku di bidang apapun, di dunia kerja atau di dunia bisnis ya. Di dunia kerja sama, kalau kita mau berhasil, kita ingin mengungkit impian kita ingin karir kita cemerlang, maka penting untuk kita memiliki mentor ya. Jadi kalau kita masuk ke dunia kerja, kita punya mentor misalnya orang nomor 1 di perusahaan tersebut ya, yang ada di posisi puncak, saya yakin karir kita akan gemilang gitu ya. Tapi kalau kemudian kita ya membiarkan diri kita seperti air mengalir, karirnya tidak kita kejar, kita pun tidak berusaha belajar dan lain sebagainya, ya sudah, kita akan begitu-begitu saja. Akibatnya penghasilan kita pun akan minim. Gitu ya. Oke, saya mau bicara juga sama halnya dengan di dunia bisnis. Ketika Bapak Ibu berkali-kali bisnis gagal lagi gitu ya. Ya, banyak orang akhirnya bisa jadi berkecil hati. Oh, kayaknya takdir saya, kayaknya jangan-jangan saya nggak berbakat nih buat jadi pengusaha gitu ya. Nah, tetapi coba kembali, saya mau ajak semuanya untuk betul-betul malam hari ini gitu ya, untuk realistis dalam menjalani kehidupan. Nah, lucu nih ya, di saat yang sama saya mengajak semuanya memiliki impian untuk menjadi seorang bilioner gitu ya. Bahkan saya selalu ngutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bermimpilah setinggi langit supaya kalau jatuh di atas bintang-bintang gitu ya. Nah, kalaulah kita dalam menjalani usaha pernah gagal, dicek Bapak Ibu semua. Karena bisa jadi, kenapa usaha yang kita bangun tidak menjadi besar seperti yang kita harapkan, tidak menghasilkan profit miliaran rupiah seperti yang kita inginkan. Jangan-jangan memang satu, dalam membangun bisnis kita tidak punya mentor. Sama seperti tadi di dunia kerja. Yang berikutnya, kalau kita berbisnis Bapak Ibu semua, ya, berbisnis pasti ada produk atau jasa yang dipasarkan. Nah, kalau dalam memasarkan produk atau jasa tersebut kita cuma sendirian atau tim kita kecil, ya sudah barang tentu, jangan harap kita bisa menghasilkan omset yang besar gitu ya. Maka untuk bisa memperoleh omset yang besar yang korelasinya nanti ke profitabilitas, kita juga perlu memiliki tim yang besar, ya kan? Jadi penting adanya tim Bapak Ibu semua. Ya, kalau ya omset ini kan datang dari dunia sales dan marketing gitu ya. Nah, mau tidak mau, kalau kita ingin besar, ya kita harus punya tim sales dan tim marketing yang besar. Itu sudah sunatullahnya seperti itu gitu ya. Oke, yang berikutnya, ini saya juga bahas sekaligus 2 hal ya. Di dunia kerja sama, banyak orang yang kemudian karirnya mentok, atau ketika mau masuk ke dunia kerja, ya dia tidak punya relasi, dia tidak punya kenalan gitu ya, dia tidak punya jaringan sesungguhnya yang akan membantu yang bersangkutan untuk bisa diterima kerja. Nah, networks ini adalah sebuah realita. Kalau kita nggak punya networks, kita nggak punya relasi, kita nggak punya jaringan yang baik, ya mungkin kita akan kalah bersaing. Padahal bisa jadi kita lebih pintar nih secara akademis, tapi kita akan kalah oleh orang-orang yang ya secara akademis tidak lebih baik dari kita, tetapi dia luas, pergaulannya luas, ya, kenalannya banyak, sehingga dia bisa diterima di perusahaan ya dengan gaji yang lebih besar barangkali dibandingkan orang-orang yang IPK-nya tinggi misalnya. Oke, jadi networks itu menjadi penting. Di dunia bisnis sama Bapak Ibu semua. Kalau kita membangun usaha dan kemudian kita tidak punya network yang cukup, sementara network itu bisa menjadi pasar kita. Ya, semakin kecil network kita, ya semakin kecil pasar yang kita miliki. Nah, tetapi sesungguhnya sahabat-sahabat semua tidak perlu berkecil hati, karena ya saat ini, kenapa tadi di video ya, Bapak Ibu itu hidup di sebuah zaman yang sebetulnya semua tersedia. Ketika Bapak Ibu tidak punya jejaring misalnya ya, nah di sosial media itu ada yang namanya infinite networks, jaringan yang tak terbatas. Bayangkan,
pengguna Facebook itu 3 miliar Bapak Ibu semua ya. Di Indonesia ya penggunanya juga luar biasa gitu ya. Jadi kalaupun kita tidak punya kenalan misalnya, tidak perlu berkecil hati, tetapi kita harus mau belajar untuk bisa memanfaatkan yang namanya internet networks. Nah, sudahkah dalam menjalankan bisnis kita memanfaatkan hal tersebut? Jangan-jangan enggak gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya bisnis kita ya biasa-biasa saja. Yang berikutnya, dalam membangun bisnis kita tidak menggunakan tools Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau tools ini ibaratnya begini deh. Kalau Bapak Ibu sedang ada dalam sebuah mobil, ya mau mencapai ke tujuan tertentu, tiba-tiba mobilnya ban depan kanannya pecah gitu ya, atau bocor, karena seperti itu. Nah, pada saat Bapak Ibu ingin melanjutkan perjalanan, tentu kan bannya harus diganti, ya. Nah, karena tidak ada tempat tambal ban yang terdekat, maka Bapak Ibu harus mengganti sendiri, katakanlah dengan ban serep yang ada. Nah, betapa tidak mudahnya kita mengganti ban yang bocor dengan ban serep kalau kita menggunakan tangan kosong. Ya, membuka bautnya pakai tangan kosong tentu sangat sulit, bahkan hampir tidak bisa terjadi gitu ya, karena ya memang keras, kecuali Bapak Ibu Samson gitu ya. Nah, tapi begitu kita menggunakan tools, misalnya kita menggunakan kunci roda, mur tersebut dengan mudah terlepas. Ketika kita coba mencopot bannya, maka jauh lebih mudah dibandingkan kita angkat kendaraannya dengan tangan kosong, ya jauh lebih mudah kalau kita menggunakan dongkrak. Itulah tools. Nah, pada saat menjalankan bisnis, sudahkah kita memanfaatkan tools-tools yang sesungguhnya tersedia? Atau yang memang kita harus siapkan untuk menunjang bisnis kita? Yang keenam, ya, sistem. Nah, ini penting Bapak Ibu semua. Banyak orang membangun bisnis, tapi dia lupa membangun sistem. Apa yang terjadi? Dia akan terjebak terus di, ya namanya in the business, bukan on the business. Bisnisnya tambah besar, kesibukannya luar biasa, akibatnya mungkin dapat banyak uang, tetapi yang bersangkutan nggak punya waktu untuk keluarga, ya bahkan lebih parah lagi nggak punya waktu untuk Tuhan, gitu ya. Nah, ini yang tentu kita tidak ingin terjadi dalam kehidupan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini punya bisnis, ya pastikan Bapak Ibu membangun dua hal. Satu, sistemnya dibangun. Yang kedua, ada tim yang nantinya siap menjalankan sistem yang Bapak Ibu siapkan. Nah, sekarang coba evaluasi. Apakah dalam menjalani kehidupan selama ini, Bapak Ibu sudah menggunakan seluruh elemen ya leverage yang ada? Atau jangan-jangan ya tadi, kita menjalani kehidupan di dunia kerja apa adanya, ketika kita berbisnis juga apa adanya, akibatnya ya semuanya biasa saja. Bahkan ada yang lebih dahsyat dari hanya sekedar tadi ya mentor, tim, network, infinite network, tools, dan sistem. Ada satu yang tidak dicantumkan di sini. Apa itu? Ridho Allah. Ya, kalau Allah ridho, maka Allah akan mudahkan segalanya. Maka penting sekali, Bapak Ibu, perjalanan saya berbisnis, kesimpulan saya sederhana, bisnis sebetulnya 80% spiritual gitu ya, gaib Bapak Ibu semua. Jadi kalau hal-hal yang kaitannya dengan knowledge dan lain sebagainya itu cuma 20% lah. Maka yang paling penting sebetulnya bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Sang Maha Segalanya untuk ya kalau beliau berkehendak semuanya bisa terbuka gitu ya. Kita dengan mudah mendapatkan mentor, kita bisa hadirkan orang-orang yang tepat untuk bisa menjalankan bisnis bersama kita gitu ya. Tiba-tiba jejaring yang kita bangun, kita bisa kenalan dengan A, B, C, D yang membawa bisnis kita lebih dahsyat lagi gitu ya. Dan masih banyak lagi. Maka penting, yuk kalau selama ini kita jauh dengan Allah, ya mumpung masih dalam suasana Idul Fitri gitu ya, ini kita sudah kembali ke titik nol. Mudah-mudahan Allah maafkan seluruh dosa yang sudah kita perbuat. Maka yuk mari kita tingkatkan tetap, sekalipun bukan Idul Fitri, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.